Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di episode yang lalu kita sudah sampai membahas kisah Nabi Idris alaihissalam, yang mana bahwa dalam kisah ini juga yang di saat Allah mengangkat derajatnya Nabi Idris alaihissalam itu ya terjadi pada bulan Muharram ini ya, atau bulan Syuro ini. Saat itu ya Nabi Idris itu memang punya teman baik ya, seperti kita punya teman baik, dan itu teman baiknya di antaranya Nabi Idris ini kan ini adalah suatu hal yang luar biasa ya Mas ya. Jadi teman baiknya beliau itu di antara itu adalah dia berteman dengan seorang malaikat ya, dengan malaikat Ijroil, malaikat pencabut nyawa. Kalau kita ketemu malaikat Ijroil ya mungkin ya mikir-mikir ya Mas. Guys, berarti nyawane meh dicabut kan ya Mas. Awalnya juga sama ya, Nabi Idris pun juga sama, karena tahu bahwa dia akhirnya ngaku malaikat maut ya, malaikat Ijroil. Dia bertanya apakah kesini ini ya tujuannya mau mencabut nyawa atau bagaimana kan gitu. Malaikat Ijroil ya menjawab saat itu ya bukan untuk mencabut nyawa, cuma sudah diizinkan Allah, dia pengen ketemu dengan Nabi Idris ya, kangen istilahnya gitu. Singkat cerita, di suatu saat ya Nabi Idris ini mengemukakan ya, mengajukan ya, meminta tapi yang aneh ini. Minta aneh ya, minta nyawanya dicabut Mas. Dia pengen merasakan bagaimana rasanya orang mati gitu ya, sakaratul maut itu bagaimana rasanya. Tapi dia juga minta ya, beliau tuh minta sama malaikat Ijroil untuk nanti setelah nyawanya dicabut minta dihidupkan kembali. Wah. Zaman juga ya coba-coba nih mati ki piye rasane gitu kan Mas. Nah, kalau kita kayak gitu nggak mau ya Mas. Ayo nih malaikatnya Allah aja nggak menghidupkan kembali piye gitu ya. Ya, tapi ini memang dalam sejarah seperti itu ya. Jadi malaikat Ijroil itu Nabi Idris alaihissalam itu minta sama malaikat Ijroil untuk mencabut nyawanya. Ya karena permintaannya beliau dan ya juga mestinya ada tujuan tertentu, maka malaikat Ijroil itu tidak sembarangan, dia juga minta pada Tuhan, minta pada Allah diizinkan apa enggak untuk melakukan seperti itu. Ya ceritanya dikabulkan ya, doanya Nabi juga doanya malaikat gitu ya, kehendak Nabi ya, doanya malaikat dikabulkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dicabut nyawanya. Walaupun bisa dibayangkan mencabut nyawa malaikat Ijroil ini pada seorang nabi, seorang rasul, ini mesti dengan cara yang bagaimana yang paling halus gitu kan Mas ya. Beda kalau mencabut nyawanya pada orang yang banyak kemungkaran ya mestinya seenaknya udel gitu ya. Mungkin dicabut, masukkan lagi, cabut, masukkan lagi gitu ya mungkin. Untuk permainan itu. Ini setelah Nabi Idris ini sampai meninggal ya, dicabut nyawanya meninggal, dan kemudian setelah itu Allah menghidupkan kembali
Wah, Nabi Idris itu lantas sangat bersedih sekali, sangat merasakan apa namanya itu ketakutan yang luar biasa. Ternyata menurut beliau Nabi Idris alaihissalam yang dicabut nyawanya ini, itu sakitnya luar biasa saat sakaratul maut itu. Jadi tidak ada sakit yang pernah dirasakan. Makanya ada yang sering ungkapan sakitnya 1000 sembilu ya mas. Apa jadi disayat-sayat 1000 sembilu gitu. Saking sakitnya luar biasa. Makanya Nabi Idris mengingatkan pada umatnya akhirnya itu untuk senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturan-aturannya, karena seorang nabi sendiri itu merasakan sakitnya yang luar biasa. Jangan manusia biasa, manusia yang penuh dosa seperti kita ini gitu kan. Ya, walaupun memang semua orang kan akan mengalami kematian gitu ya mas. Ya, cuman bagaimana yang namanya kematian pun yo kalau yang kita inginkan atau kita kendaki ya kematian yang lancar-lancar saja gitu kan. Nah, tidak ada kematian yang membuat kita tuh menjadi tersiksa, membuat kita tuh menjadi kurang apa namanya, menjadi siksaan yang sangat luar biasa pada diri kita. Walaupun yang namanya orang mati itu jalannya macam-macam gitu kan mas. Ya semuanya itu kan tetap tidak lepas daripada malaikat maut kan begitu. Ya artinya tetap mencabut nyawa. Apakah jalannya itu kena kesandung jatuh ya kemudian akhirnya meninggal gitu kan mas, sakit. Bisa juga karena ya kecelakaan lalu lintas ya. Ada juga yang sedang tidur ya tiba-tiba ya meninggal gitu kan ya. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat pada Tuhannya itu terkadang di dalam ya apa namanya menghadapi kematiannya itu adalah kematian yang seakan-akan ya tidak merasakan gitu loh. Ya memang itu suatu hal yang memang sudah menjadi apa namanya yang sudah menjadi Allah pilihkan gitu kan mas. Ya jadi macam-macam. Ya, jadi artinya bahwa kita harus siap di segala tempat, kapanpun. Ya, karena yang namanya mati itu kan kita tidak tahu kapan waktunya, ya, dan tidak mengenal usia, kan begitu. Nah, seperti Mas Diajeng yang berbahagia, ini satu cerita ya dari Nabi Idris alaihissalam. Kemudian suatu saat nanti, ya ada suatu saat lagi, ya Nabi Idris ini, ya karena ini sering bertemannya dengan malaikat Ijroil, ya malaikat maut. Di satu saat itu beliau minta yang aneh lagi, ya minta yang aneh lagi, mintanya aneh. Beliau minta sama malaikat Jibril, minta untuk ditunjukkan yang namanya neraka tuh koyo opo, ngono loh. Ya minta ditunjukkan neraka tuh kayak apa, atau minta melihat neraka tuh seperti apa, dan juga minta melihat surga tuh kayak apa gitu kan. Jadi tidak hanya istilahnya itu mendengar saja, tapi pengen membuktikan neraka itu seperti apa, surga seperti apa. Nah ini kan aneh. Padahal yang namanya surga neraka itu kan ya bisa kita tahu ke sana itu apakah kita nanti masuk surga atau neraka itu kan setelah kita meninggal gitu kan. Ya ini pun sebetulnya sempat berdebat ini antara Nabi Idris sama malaikat Jibril ini. Lah nggak bisa, Anda itu kan posisinya masih hidup gitu kan mas. Nah, tapi Nabi Idris yo ceritanya ini yo berargumen juga lah, kan saya sudah mati kemarin dicabut nyawanya gitu. Ya ada yang menyampaikan begitu ya. Tapi singkat cerita begini, memang Allah mengabulkan ya. Artinya Allah mengabulkan atau mengizinkan mereka apa namanya Nabi Idris alaihissalam beserta malaikat maut Ijrail itu untuk melihat keadaan neraka dan juga melihat keadaan surga. Akhirnya dibawalah ini. Nabi Idris ini dibawa oleh malaikat Ijrail ya. Jadi bukan malaikat Jibril ya. Kalau Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj itu Pak dengan malaikat Jibril ya mas. Kalau ini dengan malaikat Ijrail, malaikat maut. Dibawa ke neraka. Bawa ke neraka. Di sana ketemu dengan penjaga neraka ya, malaikat
Ustadz Malik, begitu melihat neraka dan bagaimana gambaran penyiksaan yang luar biasa yang secara umum manusia itu kemungkinan tidak terjadi, tidak mungkin seperti itu ya, saking sadisnya, saking sangat luar biasanya ceritanya begitu. Sampai Nabi Idris sendiri itu sampai pingsan, karena tidak kuatnya melihat bagaimana luar biasanya penyiksaan, sampai pingsan. Nah, jangankan manusia ya seperti biasa seperti kita, seorang nabi pun sama seperti itu. Akhirnya apa? Nabi Idris pergi dari neraka itu ya, melihat neraka itu pergi, bawa oleh malaikat Israel. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu untuk melihat surga. Bawalah Nabi Idris ini oleh malaikat Israel ke surga itu. Sampai di pintunya surga disambut oleh malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan. Ini pun pingsan ya, begitu melihat surga. Nabi Idris alaihissalam itu ya pingsan juga sama. Coba pingsannya bukan karena ngeri dan takut ya, tapi pingsannya saking gumunnya, saking melihat satu keindahan yang sangat luar biasa yang jelas di dunia tidak mungkin ada gitu kan. Sampai pingsan, saking gembiranya, saking senengnya gitu kan. Ya kalau kita bayangkan begini Mas, kadang kita saja ya nggak usah ngomong yang sedih sama yang yang indah luar biasa ya. Kita sendiri kalau melihat sesuatu yang dianggap sedih gitu ya Mas, kan kadang kita ikut brebes air matanya gitu kan, ya ikut terharu, ikut terenyuh gitu ya Mas. Nah, pun sebaliknya coba kalau kita merasakan gembira ya, merasakan gembira pun kita ya kadang-kadang ikut nangis juga gitu kan, tidak terasa air mata kita itu keluar. Jadi ini satu hal yang memang kalau diomong aneh ya nggak aneh sebetulnya, karena naluri manusia atau sifat manusia itu menghadapi satu hal yang sangat menyedihkannya otomatis hati akan terenyuh, terharu, merasa ya terenyuh ya gitu ya, sehingga akan merasakan dan ke hati nubarinya itu untuk akhirnya air mata mengalir gitu kan Mas. Pun demikian juga kita merasakan satu kegembiraan, coba kita ketawa karena gembira yang menurut kita itu gembira yang luar biasa atau ketawa yang berlebihan, maka juga tidak terasa kadang-kadang air mata keluar. Jadi air mata itu belum tentu adalah kesedihan gitu Mas. Kan begitu ya, ada air mata kegembiraan juga ya. Ternyata di sini pun Nabi Idris alaihissalam sama juga, melihat suatu kengerian juga sampai pingsan, melihat juga satu keindahan yang luar biasa juga beliau sampai pingsan. Nah singkat cerita karena Nabi Idris itu melihat surga yang luar biasa dan senang di sana ya. Akhirnya diajak pulang sama malaikat Israel itu untuk kembali ke dunia, ke bumi, itu gak mau, menolak. Ya, sempat berdebat di situ kan, belum waktunya masuk ke surga gitu kan, karena masuk ke surga itu kan kata malaikat Israel nanti kalau sudah hari berakhir gitu kan, artinya udah kiamat kan begitu, telah melakukan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala antara amal baik dan amal buruknya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.